Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas kelompok pada tupok 1 yang saya berikan pada saat pertemuan 2. Soal pertamanya itu adalah A pangkat 3x tambah Y per A pangkat 2x dikali A pangkat X tambah Y. Di sini kita harus ingat dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang paling penting kita ingat pertama itu ada sifatnya A pangkat N dikali A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi pangkatnya ditambahkan. Lalu ada lagi sifat yang kedua, kalau A pangkat N per A pangkat M, karena dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Nah, dua sifat ini yang akan kita pakai di sini. Lalu kalau kita cari A pangkat 3x tambah Y per A pangkat 2x kali A pangkat X tambah Y. Sekarang yang di atas kita biarkan aja dulu. Tetap kita salin A pangkat 3x tambah Y per yang di bawah, karena dia perkalian, saat dikalikan dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tambahkan. Sekarang ini pangkatnya, maka pangkat menjadi A pangkat 2x ditambah X ditambah Y. Maka kita tambahkan A pangkat 3x tambah Y per A pangkat 2x tambah X, itu hasilnya adalah 3x ditambah Y. Nah, di sini kalian bisa pakai dua cara. Bisa nanti langsung pakai pengurangan, pembagian pangkatnya dikurang. Bisa nanti cara yang keduanya main coret aja, karena atas bawah sama. Bebas kalian mau pakai yang mana. Sekarang kita pakai yang sifat pengurangan. Maka dia menjadi A pangkat 3x ditambah Y 3x ditambah Y, jangan lupa kurung, dikurang ini pangkat yang di bawah 3x tambah Y, maka hasilnya 3x tambah Y dikurang 3x tambah Y berarti 0. A pangkat 0. Di sifat A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi ada sifat berikutnya yang kita pakai di sini, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita menggunakan ada 3 sifat. Kalau cara yang mencoret-coret juga bisa. Apanya yang dicoret? Ini atas bawah sama. Kalian biasakan hobi coret-coret waktu di SD. Ini bukan artinya 0 atau habis, tapi kalau dibagi berarti 1 bagi 1 hasilnya adalah 1. Ini jawabannya sama. Kalian boleh pakai yang kanan, boleh juga pakai yang kiri. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua, A pangkat 4P ditambah 2Q per A pangkat 3P kali A pangkat P kali A pangkat Q dipangkatkan 2. Itu dia soalnya. Nah, kalian hati-hati, jangan karena menyontek teman bikin Q kalian bikinnya angka 4, teman bikin angka 4 kalian bikinnya A, temannya bikin A kalian bikin angka 4. Jadi di rata-rata jawaban yang kalian bikin kemarin itu banyak yang nyontek. Saya udah tahu sendiri itu. Nah, kita pakai sifatnya lagi. Tadi sifat
yang kita pakai itu adalah perkalian untuk yang di bawah. Nah, sifat perkalian berarti yang di atas tetap A pangkat 4P ditambah 2Q per A pangkat 3P, karena dia kali berubah jadi tambah P, dikali ini kan belum tahu tuh, sama dengan A pangkat. Ada sifat lagi, kalau ada A pangkat N dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat N kali M. Nah, sekarang di situ ada A pangkat Q dipangkatkan 2, itu artinya sama dengan Q kali 2, sama dengan A pangkat 4P tambah Q per A pangkat 3P tambah P adalah 4P kali A pangkat Q kali 2, 2Q. Maaf, ini di atas ada 2-nya ya. Lanjut, A pangkat 4P tambah 2Q per A pangkat 4P tambah 2Q. Atas bawah sama, kita boleh coret, jadinya 1, maka hasilnya adalah 1. Ini sifat yang dipakai ada 2 ya. Yang satu lagi A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi kalian harus hafal sifat-sifat baru bisa mengerjakannya. Oke, lanjut soal ketiga. X pangkat 5N tambah 1 dipangkatkan N per X pangkat N dipangkatkan 5N dikali dengan 1 per X pangkat N kurang 2. Langkah yang pertama kita kerjakan itu menghilangkan kurung-kurung dulu. Ada pangkat dipangkatkan. Pangkat dipangkatkan rumusnya apa? Sifatnya apa? Berarti kalau ingat lagi A pangkat N dipangkatkan M, maka sifatnya menjadi kali M pangkat A pangkat N kali M. Maka di sini berubah jadi X pangkat si 5N kali N, dapatnya 5N kuadrat. Lalu si 1 dikali dengan N, dapatnya plus N. Per, di sini juga X pangkat N dipangkatkan 5N, maka ini juga dikali, jadinya X pangkat N kali 5N adalah 5N kuadrat, maka kita kali dengan 1 per X pangkat N kurang 2. Kalau udah seperti ini, kembali ke sifat berikutnya, itu sifat yang perkalian. Kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M, maka menjadi A pangkat N tambah M. Di sini atas kalinya cuman kali 1, berarti dia kembali ke asalnya lagi. X pangkat 5N kuadrat ditambah N per yang di bawah ini dikali, berarti otomatis pangkatnya juga ditambahkan 5N kuadrat ditambah dengan N kurang 2, maka di sini jadinya X pangkat 5N kuadrat ditambah N kurang 2. Lalu kita pakai pecahan. Kalau dia pecahan kita pakai sifat pembagian. A pangkat M per A pangkat M menjadi A pangkat N kurang M, berarti pangkatnya dikurang. Nah, ini menjadi X pangkat. Pangkat yang di atas dikurang dengan pangkat yang di bawah, maka jadinya 5N kuadrat tambah N, jangan lupa pakai kurung, dikurang 5N kuadrat ditambah N kurang 2. Ini dia, yang 2 ini dikurangin, sama dengan X 5N pangkat 2 kurang 5N pangkat 2, jawabnya 0. N dikurang N juga 0,
Lalu masih ada si kurang 2, negatif 2, akhirnya 2. Maka jawabannya adalah X pangkat 2. Lanjut soal yang keempat. Yang keempat, X pangkat 3A ditambah 2B dikurang C per X pangkat 2A dikali X pangkat B dikali X pangkat 3C kurang A kurang B. Nah, di sini kan bentuknya ribet, padahal pada dasarnya sih enggak. Yang kita pakai pertama juga sifat perkalian. Atas ini dikali dengan yang ini juga kali dengan yang ini. Ingat, perkalian A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M, berarti pangkatnya ditambah, sama-sama ditambah. Ini jadinya X pangkat 3A, yang ini tambah dengan yang ini, 3A tambah 2B kurang C ditambah 3C kurang A kurang B per X pangkat, yang ini 2A tambah B sama dengan, kita selesaikan penjumlahannya, 3A tambah dikurang A berarti 2A, 2B tambah min B ditambah B min C, sini tambah 3C plus 2C per X 2A pangkat 2A tambah B. Lalu di sini pecahan, berarti pakai sifat A pangkat N per A pangkat M itu adalah A pangkat N kurang M. Sekarang dia dikurang, berarti yang ini dikurang dengan yang ini, jadinya X dipangkat, jangan lupa pakai kurung kalau pengurangan, 2A tambah B ditambah C dikurang 2A tambah B. X pangkat 2A kurang 2A 0, B kurang B 0, tinggal si, maaf ya, di sini 2C, berarti 2C kurang, nggak ada temannya, jawabannya adalah X pangkat 2C. Kita lanjut soal yang kelima. Soal kelima, diketahui Sx sama dengan 2 pangkat X dikurang 2 pangkat negatif X per 2. Lalu yang Cx 2 pangkat X ditambahkan dengan 2 pangkat min X per 2. Nah, yang ditanya adalah Cx dikuadratkan dikurang Sx dikuadratkan. Di sini kita harus ingat sifat-sifat waktu di SMP kita kenal dengan adanya sifat kuadrat yang dikurangkan. Kalau ada A kuadrat kurang B kuadrat, itu akan sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, dari sini sifat ini kita pakai ke sini. Ini kan ada Cx, ini ada Sx, sama-sama kuadrat, sama-sama kurang, sama-sama kuadrat. Berarti ini akan A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Kalau untuk Cx dikuadratkan kurang Sx kuadrat juga sama. Ini akan sama dengan Cx ditambah Sx dikali dengan Cx dikurang Sx. Jadi sifat ini harus kalian ingat terus. Ini sifat ini harus kalian ingat. Sekarang Cx, kita lihat Cx ini dia 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X per 2 ditambah
Sx yang di atas 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X per 2. Itu baru untuk penjumlahan. Pengurangannya tinggal ganti kurang aja yang ini. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X per 2 kurang 2 pangkat X dikurang 2 pangkat negatif X per 2. Kalau di SD dulu kan juga pernah, kalau ada katanya A tambah B per 2 itu sama dengan A per 2 tambah B per 2. Kan ada pelajaran yang seperti ini. Karena ini udah sama per 2, bisa kita gabung menjadi ini, pernya digabung. Kan ini sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X ditambah 2 pangkat X kurang 2 pangkat min X per 2. Kalau untuk pengurangan hati-hati ya. Kalau untuk pengurangan hati-hati, karena kurang ini bukan hanya milik si X, 2 pangkat X, tapi juga min 2 pangkat min X. Jadinya 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X dikurang 2 pangkat X kurang min, akhirnya menjadi positif 2 pangkat min X per 2. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X itu 2 kali 2 pangkat X, 2 kali 2 pangkat X per 2 dikali belum ya, maaf, yang ini 2 pangkat min X dikurang 2 pangkat min X, berarti karena sama berarti habis. Lanjut kita ke sebelahnya, 2 pangkat X kurang 2 pangkat X juga sama dengan 0. Lagi 2 pangkat min X ditambah 2 pangkat min X, berarti 2 kali 2 pangkat min X per 2. Sama-sama ada 2. Kalau sama-sama ada 2, duanya bisa coret nih. Ini dengan yang ini. Sehingga tinggal adalah 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X, sama-sama pangkat min 2. Kita pakai sifat, ya kan, yang sifat yang tadi A pangkat N kali A pangkat M, A pangkat N tambah M. Maka di sini 2 pangkat X ditambah min X. Jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 5. Lanjut dengan soal nomor 6. Di sana katanya dengan mensubstitusikan Y sama dengan 2 pangkat X, maka diminta hasil dari persamaan yang persamaan 2 pangkat X tambah 2 dikurang 3 ditambah 7 kali 2 pangkat X kurang 1. Di sini kita memakai sifat-sifat perkalian pangkat tadi. Kalau pangkatnya dijumlah, kebalik ya. Kalau tadi kalau pangkatnya dikali, kalau dia dikali maka pangkatnya kita jumlah. Sekarang kalau pangkatnya ada penjumlahan, A pangkat N tambah M, ini sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, sifat ini yang akan kita pakai. Dari soal kita kelihatan di sini X tambah 2. Maka di sini sama juga dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 7 dikali ada lagi 2 pangkat X kurang 1. Ini kita juga bisa pakai sifat A pangkat N per A pangkat M, itu adalah sama dengan A pangkat N kurang M. Pengurangan berarti jadinya bagi. Di sini jadinya 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 1.
Jadi ini pangkat penjumlahan dan pengurangan. Lanjut kita cari 2 pangkat X dikali 4 dikurang 3 sama dengan 7 kali 2 pangkat X per 2. Oke, di soal di sana ada dikasih tahu saat Y substitusikan Y sama dengan 2 pangkat X. Yang 2 pangkat X mana? Ini 1, ini 1. Berarti ini kita ganti dengan Y. Y dikali 4 dikurang 3 sama dengan 7 dikali 2X 2 pangkat X berubah jadi Y per 2. Y kali 4, 4Y dikurang 3 sama dengan 7 kali Y, 7Y per 2. Nah, buat ngilangin per 2 kita lebih enak semua kita kali dengan angka 2. 4Y kali 2 jadinya 8Y, min 3 kali 2 min 6, 7Y per 2 kali 2 dapatnya 7Y. Nah, sekarang kita sama-sama kurang 7Y, berarti di sini 8Y kurang 7Y sama dengan 6. Nah, 8Y kurang 7Y hasilnya Y adalah 6. Jadi di sini ketemu nilai Y-nya adalah 6. Kalau yang ditanya itu X, nah kita bisa ubah ke X karena Y itu adalah 2 pangkat X. Maka kita ganti 2 pangkat X sama dengan 6. X sama dengan, nah di sini rata-rata kan terkendala. Ini kita akan masuk ke logaritma sedikit. Di logaritma itu ada, kalau ada A log B pangkat A log B sama dengan N, ini artinya adalah A pangkat N sama dengan B. A pangkat N sama dengan B. Sementara di sini 2 pangkat X sama dengan 6. Posisi X sama dengan N ini. Maka kita akan ubahnya ke logaritma. Itu pelajaran logaritma akan kita pelajari setelah ini. Posisi X digantikan oleh N, berarti N ini dia. Pasti akan ada di sini log 2 pangkat X A pangkat N. Posisi A itu di depan, berarti A ini sama dengan X. Posisi 2. Posisi 2 itu di depan. Lalu si B itu sama dengan 6, berarti 2 log 6. Jadi jawabannya Y sama dengan 6 dan X-nya adalah 2 log 6. Soal selanjutnya soal nomor 7. Diberikannya persamaan Y sama dengan AX pangkat N dikurang 20. Lalu jika Y-nya 12 maka nilai X-nya adalah 2. Dan jika Y-nya 140 maka nilai X-nya sama dengan 4. Yang ditanya adalah nilai N dan A. Nah, di soal yang seperti ini kita selesaikan satu-satu. Untuk Y sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 2. Tapi pilih dulu. Y sama dengan 12, maka nilai X-nya adalah 2. Jadi nilai ini kita substitusi ke sini. Y sama dengan AX pangkat N kurang 20. Y 12, berarti kita tinggal ganti 12 sama dengan A. Apakah ada A? Nggak ada A. Berarti kita lanjut tulis A. X-nya 2. Berarti kali 2. Pangkatnya N. Kurang 20. Kurang 20. Ditambah 20. Nanti kurang 20-nya harus hilang. A kali 2 pangkat N. 12 tambah 20 berarti 32. A kali 2 pangkat N. Kita ketemu di sini adalah persamaan 1. Lalu kita coba lagi memakai yang Y sama dengan 140 dan X-nya 4. Saat Y-nya sama dengan 140, lalu Y-nya 140, X-nya adalah 4. Kita masuk lagi ke persamaan tadi. Y 140 sama dengan
A-nya tidak ada, X-nya 4 pangkat N dikurang 20. 140, karena kita ingin menghilangkan 20 berarti kita tambah 20 sama dengan A pangkat 4 A kali A pangkat 4N. 140 adalah 140 tambah 2 160. A pangkat si 4. Nah, si 4 ini bisa kita ubah. Nah, 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sekarang kita ganti. 4 berubah jadi 2 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan N. Tujuannya apa? Biar di sini bisa sama dengan N-nya. 160 sama dengan A dikali 2 pangkat N dipangkatkan 2. Boleh ya dibalik? Artinya kan sama. Pangkat dipangkatkan berarti kan kali. 2 kali N, 2N. Kalau di sini N dipangkatkan 2. 2 dipangkatkan N dipangkatkan 2. Berarti N kali 2, 2N. Sama di artinya. Jadi ini boleh bolak-balik. Nah, lanjut 160 sama dengan. Kita boleh ubah ke bentuk 2 pangkat N, boleh ke bentuk A. Tapi saran saya, ini lebih enak diubah ke bentuk A. Ke bentuk 2 pangkat N, sehingga 32 per A itu sama dengan 2 pangkat N. Ini yang kita ubah untuk disubstitusi ke sini. Ini ada A, ini ada 2 pangkat N-nya adalah 32 per A. Kita pangkatkan 2. 160 sama dengan A kali 32 kuadrat, berarti 32 per A kuadrat. A kuadrat juga boleh coret, tinggal si A aja. A sama dengan 32 kali 32 per 160. 160 ini bagi 32 1 5, sehingga ketemulah nilai A-nya 32 per 5. Lalu untuk mencari N gimana? Kita substitusi ke sini. 32 per A-nya adalah 32 per 5. Sama dengan 2 pangkat N. 32 dibagi 32. Berarti ini artinya sama juga 32 kali 5 per 32 sama dengan 2 pangkat N. Si 32 dengan 32 bisa dicoret, sehingga tinggal 2 pangkat N sama dengan 5. Kembali ke prinsip logaritma tadi. Kalau ada A log B hasilnya adalah N, ini artinya sama dengan A pangkat N sama dengan B. Sekarang ini dia 2 pangkat N sama dengan 5, maka yang nilai N nya itu adalah si 2 log 5. Jadi ini bisa diganti menjadi N sama dengan yang 2 ini, yang A ini sebagai 2. Jadi di sini 2 log B nya 5. Ini nilai N, ini nilai A. Oke, soal nomor 8 diberikan persamaan 5 pangkat 3x per 25 pangkat y sama dengan 3125. Lalu 2 pangkat x dikali 4 pangkat y kurang 1 sama dengan 32. Ditanya nilai x dan y. Jadi kita kerjainnya juga satu-satu dulu. Kita kerjakan yang di atas dulu. Yang di atas itu 5 pangkat 3x per 25 pangkat y sama dengan 3125. Angkanya ini kebesaran, tapi saya yakin ini bilangan pangkat. Jadi 5 pangkat 3x per 25. 25 itu sama juga dengan 5 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan y. 3125. 3125 kali berapa ya? 5 pangkat berapa ya?
Kalau kita ragu, bisa kita tulis di buram 3125, kita bagi 5 dulu. 5, 6, 0, ya 5, 2, 5, 625. Masih bisa 25, kita tahunya 25 kali 25 ya, 625. 25, 5 kali 5, sini 5 kali 5, berarti 5 nya ada 5, berarti sini 5 pangkat 5. Nah kita lanjut. 5 pangkat 3x per 5 pangkat 2 dipangkatkan y, 5 pangkat 2y sama dengan 5 pangkat 5. Ini pembagian berarti pangkatnya dikurang. 5 pangkat 3x dikurang 2y sama dengan 5 pangkat 5. Ingat sifatnya tadi a pangkat n per a pangkat m sama dengan a pangkat n kurang m. Ini sifat lagi. Jadi rata-rata soalnya sifat itu aja yang dipakai. Sekarang ini bilangan pokoknya sama-sama 5, pangkatnya yang berbeda. Jadi karena bilangan pokok sama, maka pangkatnya juga boleh kita samakan. Pangkat ini juga harus sama. Ya, di sini dapat persamaan 3x kurang 2y sama dengan 5. Ini dapat persamaan 1. Baru kita lanjut ke kedua. Yang kedua katanya itu 2 pangkat x dikali 4 pangkat y dikurang 1 sama dengan 32. Kalau saya yakinnya ini ke bilangan pokoknya yang kita pakai 2. 2 pangkat x dikali 4 itu sama juga dengan 2 pangkat 2. Pangkat yang di atas masih ada y kurang 1 sama dengan 32. 2 pangkat 5. Kalau nggak percaya kita cari deh. 32 dibagi 2, 16 kita tahu 4 kali 4, 2, berarti 2 nya ada 5, maka 2 pangkat 5. Nah 2 pangkat x dikali pangkat dipangkatkan, berarti ini kaliin 1, 2 kali y, 2 kali negatif 1, maka di sini jadinya 2 pangkat 2 kali y 2y, 2 kali negatif 1 min 2 sama dengan 2 pangkat 5. Apalagi ya, ini ada perkalian berarti a pangkat n kali a pangkat m itu sama dengan a pangkat n tambah m. Ini sifat lagi, maka ini bisa berubah menjadi 2 pangkat x ditambah 2y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama 2, maka bilangan di atas pangkatnya bisa disamakan juga. X tambah 2y kurang 2 sama dengan 5. Si 2 negatif 2 harus kita hilangkan. Cara ngilanginnya berarti harus kita tambah 2. 5 tambah 2, tambah lawannya ya. Maka X tambah 2y sama dengan 7. Dapat persamaan 2. Ini persamaan 2. Yang ini persamaan 1. Nah, sekarang 1 dan 2 kita gabung atau kita eliminasi. Kita bisa eliminasi. Persamaan 1, 3x dikurang 2y sama dengan 5. Ini adalah persamaan 1 tadi. Yang di bawah x ditambah 2y, persamaan 2-nya sama dengan 7. Nah, ini kita bisa langsung eliminasi karena koefisien y-nya sama. Biar ini hilang berarti harus kita jumlahkan, ditambah 3x tambah x 4x min 2y tambah 2y 0, 5 tambah 7 12, maka x nya adalah 12 bagi 4, x dapat 3. Nyari y gimana?
Nyari Y bebas, kalian boleh masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Pilih yang mana. Kalau kita mau masukin, kayak gampang yang 2 ya. Kita substitusi kedua. Yang 2 adalah X tambah 2Y sama dengan 7. X nya 3 tambah 2Y sama dengan 7. 2X ngilangin 3, lawannya kurang, berarti 7 kurang 3. 2X sama dengan 4. Y ya sini, Y. Maka Y sama dengan 4 per 2, maka nilai Y adalah 2. Jadi ketemulah hasilnya, X nya 3, lalu Y nya 2. Soal berikutnya, soal ke-9. Soal nomor 9, diketahui sistem persamaannya itu 125 pangkat X per 25 pangkat Y sama dengan 625, dan 2 kali 4 pangkat X sama dengan 32Y. Pada dasarnya sama dengan cara soal nomor 8 tadi. Nah, pertama kita cari yang pertama dulu. Nih, yang pertama dulu. Kita ubah 125 jadi 5 pangkat. 125 pangkat X per 25 pangkat Y sama dengan 625. 125 itu sama juga dengan 5 pangkat 3. Dipangkatkan X per 25 ini adalah 5 pangkat 2. Kita pangkatkan Y. 625 itu tadi udah kita cari 5 pangkat 4. Pangkat dipangkatkan berarti kali 5 pangkat 3X per 5 pangkat 2Y sama dengan 5 pangkat 4. Sifat lagi, kalau dia dibagi berarti pangkatnya kurang. 5 pangkat 3X dikurang 2Y sama dengan 5 pangkat 4. Karena di sini bilangan pokok sama, pangkatnya juga harus sama. 3X kurang 2Y sama dengan 4. Ketemu persamaan 1. Untuk yang kedua, ini dia. 2 dikali 4 pangkat X sama dengan 32 pangkat Y. Si 4 bisa kita ganti jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X, dan 32 2 pangkat 5 dipangkatkan Y. 2 ini kalau nggak ada pangkat kan artinya sama dengan pangkat 1. Jadi walaupun bentuknya nggak ada pangkat, ini artinya sama juga dengan pangkat 1. Si 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Maka ini berubah jadi 2 pangkat 1 kali pangkat dipangkatkan, jadinya 2 pangkat 2X. Ini 2 pangkat 5Y. Ada perkalian, berarti pangkatnya menjadi tambah. 2 pangkat 1 tambah 2X sama dengan 2 pangkat 5Y. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga harus sama. 1 tambah 2X sama dengan 5Y. Kita susunlah bentuknya biar mirip dengan persamaan pertama. Posisi X depan, lalu Y baru baru bilangan. Nah, di depan X, 2X dikurang 5Y sama dengan negatif 1. Ketemu persamaan 2. Lalu persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Satunya adalah 3X kurang 2Y sama dengan 4. Yang keduanya adalah 2X kurang 5Y sama dengan negatif 1. Ini buat penyelesaian, berarti kita boleh pilih lah. Kita eliminasi si X. Kalau eliminasi X di atas 3 berarti di bawah kali 3. Kalau koefisien bawahnya 2, di atas kali 2. Semua atas kali 2 berarti 6X dikurang 4Y sama dengan 8. 6X dikurang 15Y sama dengan negatif 3. Ini kita kurang. 6X kurang 6X 0. Min 4 kurang min 15. Ini 11. 11Y sama dengan 8 kurang negatif 3, 11. Jadi kalau ragu dalam pencarian yang ini, tulis aja di buramna min 4 dikurang min 15.
Ini artinya kan jadi tambah, jadi min 4 ditambah 15 ketemunya 11. Jadi kalian bikin buram biar nggak salah. Lalu Y sama dengan 11 per 11, nilai Y nya adalah 1. Kita boleh pilih yang 1, boleh pilih yang 2 untuk mencari nilai X. Kalau Sansa pilih yang 1. Yang 1 itu 3X kurang 2Y sama dengan 4. 3X dikurang 2 kali Y nya adalah 1 tadi, sama dengan 4. 3X kurang 2 sama dengan 4. 3X sama dengan 4 tambah 2. Lalu 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3. X sama dengan 2. Jadi ketemulah nilai Y itu 1, nilai X adalah 2. Kita lanjut soal yang terakhir dari tupok 1, soal nomor 10. Jika diberikan fx sama dengan setengah 1/2 pangkat 3x, lalu ditanya f dari negatif 672. Nah, yang kita pakai itu adalah di sini fungsi si fx, fungsi fx ini. Berarti kalau ditanya f negatif 672, lihat nih, F sama dengan F, si X berubah jadi negatif 672. Sama dengan, berarti setengah tetap setengah di sini. 3 tetap 3 kali. Tadi yang berubah apa? Si X-nya yang berubah. Jadi 672. Berarti X yang ini juga berubah menjadi negatif 672. Sama dengan setengah, kita ada sifat yang belum keluar dari tadi. Jika ada A pangkat 1 per A pangkat N, itu artinya sama dengan A pangkat negatif M. Nah, sifatnya ini dipakai. Sekarang ada 1/2. 1/2 ini kan 2-nya pangkat 1. Ini sifatnya. 2 itu kan pangkat 1. Berarti kan bisa naik ke atas. Jadi 2 pangkat negatif 1. Lalu 3 kali negatif 672. Hasilnya berarti negatif 672 kali 3, 6, 1, 2, 2016. Pangkat dipangkatkan, sama-sama negatif. Berarti negatif kali negatif jadi positif. 2 pangkat 2016. Nah, ini dia soal nomor 10. Oke, sudah selesai pembahasan tentang tupok 1. Nanti tunggu video berikutnya tentang pembahasan LKS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.